Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Mobil tua itu terus berguncang di jalan tanah yang penuh lubang. Setiap kali roda menghantam batu atau cekungan, tubuh Rian ikut terhentak, membuat tas medis di pangkuannya bergetar. Ia merapatkan genggaman, seolah benda itu bisa memberinya rasa aman. Di luar jendela, hutan rapat membentang, batang-batang pohon menjulang tinggi, menutup langit sore yang mulai meredup. Cahaya matahari hanya menembus sedikit, membentuk garis-garis tipis di antara dedaunan. Rian menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi darurat, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bukan hanya karena mereka menuju desa terpencil yang dilanda wabah, melainkan karena suasana sepanjang perjalanan terasa terlalu sunyi. Sebentar lagi sampai, "Pak," suara Yanto terdengar dari kursi depan. Pemuda itu duduk di samping sopir, tubuhnya condong ke depan seolah ingin lebih cepat tiba. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Rian hanya mengangguk singkat. Ia melirik ke samping, ke arah Sari. Perawat muda itu menatap keluar jendela dengan wajah tegang. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berdoa. "Kenapa?" tanya Rian, berusaha terdengar biasa saja. Sari menoleh sebentar, lalu kembali menatap keluar. "Entahlah, rasanya sepi sekali. Beda dengan desa-desa lain yang pernah kita datangi." Rian tersenyum tipis. "Mungkin karena ini desa terpencil. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, dalam hati, ia pun merasa ada yang janggal. Sejak memasuki wilayah dusun, ia tidak melihat seorang pun di jalan. Rumah-rumah kayu berdiri diam, pintunya tertutup rapat. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak berlari. Bahkan anjing pun tak terdengar menggonggong. Hanya angin yang sesekali berdesir, membawa bau anyir samar yang menusuk hidung. Banu, yang duduk di samping Rian, mendengus keras. "Sudahlah. Kita kesini untuk kerja, bukan untuk takut-takut. Tunjukkan saja di mana mayatnya, biar cepat selesai." Nada suaranya kasar, penuh ketidaksabaran. Rian menoleh sekilas, melihat wajah Banu yang keras, matanya menantang. Ia tahu, Banu memang begitu, keras kepala, tidak percaya pada hal-hal yang dianggapnya tak masuk akal. Yanto menoleh, kali ini lebih lama. "Nanti, Mbah Sastro yang jelaskan. Ada aturan di sini, tidak boleh sembarangan." Banu tertawa pendek. "Aturan? Ini urusan kuburan, nak. Aku sudah biasa." Rian menahan diri untuk tidak ikut berkomentar. Ia tahu, berdebat dengan Banu hanya akan membuang waktu. Tapi kata-kata Yanto membuat dadanya terasa berat. "Aturan? Apa maksudnya?" Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah lapangan kecil. Rian turun, udara sore terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis mulai turun, menutupi sebagian tanah. Di hadapannya, beberapa jenazah terbaring ditutupi kain putih seadanya. Jumlahnya lebih banyak dari yang ia bayangkan. Kain-kain itu kotor, sebagian sudah ternoda, dan beberapa tampak bergoyang ringan, seolah mengikuti napas yang tidak terlihat. Sari menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan!" Rian melangkah pelan, matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kain yang bergoyang itu hanya karena angin. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Yanto berdiri di sampingnya, wajahnya semakin pucat. "Mbah Sastro akan segera datang," katanya pelan, hampir berbisik. Rian menoleh, menatap pemuda itu. Ada ketakutan nyata di matanya, bukan sekadar cemas. Seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Banu melangkah maju, menendang tanah dengan kakinya. "Kalau begini caranya, kita bisa kerja sampai malam. Cepat saja, tidak usah pakai aturan macam-macam." Rian ingin menegur, tapi suaranya tertahan. Ia hanya bisa menatap jenazah-jenazah itu, lalu menoleh ke arah hutan yang mengelilingi dusun. Pohon-pohon berdiri rapat, bayangannya panjang dan gelap, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Angin kembali berhembus, membawa bau anyir yang lebih kuat. Rian menutup hidungnya, tapi rasa mual tetap muncul.
Ia menunduk, menatap tanah yang lembab, lalu kembali menatap jenazah-jenazah itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak siap. Ryan berdiri kaku di tepi lapangan kecil itu. Angin sore berhembus pelan, membuat kain putih yang menutupi jenazah bergoyang seolah ada sesuatu di bawahnya yang masih bernapas. Ia menelan ludah, mencoba menepis pikiran itu. Tangannya meremas gagang tas medis, seolah benda itu bisa memberinya rasa aman. Langkah pelan terdengar dari arah belakang. Suara tongkat menghantam tanah, berirama lambat. Semua orang menoleh. Dari balik kabut tipis, seorang lelaki tua muncul. Tubuhnya kurus, punggung sedikit bungkuk, tapi sorot matanya tajam. Wajahnya dipenuhi keriput, kulitnya kecoklatan, dan rambut putihnya diikat sederhana. Yanto segera menunduk hormat. Mbah Sastro, suaranya lirih, penuh rasa segan. Ryan memperhatikan lelaki itu. Ada wibawa aneh yang membuatnya ingin ikut menunduk, meski ia menahan diri. Ada sesuatu dalam tatapan mata tua itu, seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Mbah Sastro berhenti di depan mereka, pandangannya jatuh pada jenazah-jenazah yang tergeletak. Ia menghela napas panjang, lalu berbicara dengan suara berat, tenang, tapi penuh tekanan. Kalian harus hati-hati. Ada aturan di sini. Jenazah tidak boleh diikat sembarangan. Ikatannya harus silang, tidak boleh asal. Banu mendengus, melipat tangan di dada. Mbah, ini urusan saya. Saya sudah biasa mengurus kuburan. Tidak usah pakai aturan aneh-aneh. Mbah Sastro menoleh, menatap Banu lama sekali. Tatapan itu membuat udara seakan lebih dingin. Nak, jangan main-main dengan adat. Kalau salah, ada akibatnya. Ryan melangkah maju, mencoba menengahi. Mbah, kami di sini untuk membantu. Kami akan lakukan yang terbaik. Tapi, bukankah yang terpenting jenazah segera dikuburkan dengan layak? Mbah Sastro menggeleng pelan. Bukan hanya itu, ada hal yang lebih besar dari yang bisa kalian lihat. Sari, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Mbah, maksudnya apa? Mbah Sastro menatapnya, lalu kembali menoleh ke arah jenazah. Roh orang yang meninggal tidak akan tenang kalau pamali dilanggar. Ikatan itu bukan sekadar tali. Itu penutup jalan mereka. Kalau salah, mereka bisa kembali. Ryan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin tertawa, ingin mengatakan bahwa semua ini hanya tahayul. Tapi lidahnya terasa berat. Kata-kata Mbah Sastro menggantung di udara, lebih dingin daripada angin sore yang berembus. Banu mengangkat bahu, lalu berjongkok di samping salah satu jenazah. Sudahlah, kalau saya ikat silang atau lurus, apa bedanya? Yang penting masuk tanah. Tangannya bergerak cepat, kasar, mengikat kain kafan tanpa peduli. Mbah Sastro menutup mata, wajahnya tegang. Kalian sudah diperingatkan, katanya pelan. Ryan menatap Banu, ingin menghentikannya. Tapi ia hanya berdiri diam, seolah kakinya menolak bergerak. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan diri, ini hanya adat. Tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Namun, entah kenapa, ia merasa seolah ada sesuatu yang sedang menunggu di balik kain putih itu. Angin kembali berhembus, kali ini lebih dingin. Kain kafan yang baru saja diikat Banu bergoyang pelan, meski tidak ada yang menyentuhnya. Sari menutup mulutnya, matanya melebar. Yanto mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Mas, bisik Sari, suaranya hampir tak terdengar. Kain itu bergerak sendiri. Ryan menahan napas. Ia ingin berkata itu hanya angin, tapi hatinya tahu ada yang tidak wajar. Mbah Sastro membuka mata, menatap. Mereka semua, kalian sudah melanggar pamali. Sekarang, kita hanya bisa berdoa semoga mereka masih mau tenang. Malam turun cepat di dusun Sendang. Langit gelap tanpa bintang, hanya bulan pucat yang sesekali muncul di balik awan. Rumah panggung tempat mereka beristirahat berdiri di tepi lapangan, dinding bambunya tipis, celah-celahnya membiarkan angin malam masuk dengan mudah. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup, cahayanya bergetar setiap kali angin menyusup. Bayangan di dinding bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang berjalan di luar. Ryan duduk bersandar di kursi kayu, tubuhnya lelah setelah seharian memeriksa warga yang sakit. Tapi matanya sulit terpejam. Sari duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah tegang. Sesekali ia menggenggam rosario kecil di tangannya,
bibirnya bergerak pelan. Yanto meringkuk di sudut, memeluk lututnya, matanya kosong. Sejak sore tadi, pemuda itu hampir tidak bicara. "Tidurlah, Yan," kata Rian, mencoba terdengar tenang. "Besok kita masih banyak kerja." Yanto mengangguk, tapi matanya tetap terbuka. Keheningan malam terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Bahkan suara burung malam pun hilang. Hanya angin yang sesekali menyusup lewat celah dinding, membawa hawa dingin yang menusuk. Rian menutup mata sebentar, mencoba memaksa dirinya tidur. Tapi telinganya menangkap sesuatu, seperti kain yang diseret di tanah. Ia membuka mata, menoleh ke arah pintu. Sunyi. "Mas," suara Sari pelan, hampir berbisik. "Kau dengar itu?" Rian menelan ludah. "Apa?" "Seperti ada yang memanggil." Rian menghela napas, berusaha menahan rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Mungkin suara binatang malam. Jangan dipikirkan. Tapi suara itu terdengar lagi. Gesekan kain, pelan, berulang, lalu berhenti. Setelah itu, terdengar langkah. Berat, lambat, seperti seseorang yang melompat-lompat di tanah. Yanto menutup telinganya dengan kedua tangan. "Saya takut," suaranya bergetar. Rian berdiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya imajinasi. Ia melangkah ke jendela, menyingkap sedikit tirai lusuh. Di luar, halaman gelap. Pohon pisang bergoyang pelan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, tepat di ujung pandangannya, ia melihat sesuatu. Bayangan putih berdiri diam di dekat pagar bambu. Tingginya setara manusia, kainnya panjang menjuntai ke tanah. Rian berkedip, menatap lebih lama. Bayangan itu tidak bergerak. "Mas." Sari mendekat, suaranya semakin pelan. "Itu, apa?" Rian menahan napas. Ia ingin berkata itu hanya kain yang tersangkut, tapi hatinya tahu ada yang tidak wajar. Angin bertiup ke kiri, tapi kain putih itu bergoyang ke kanan. Ia mundur selangkah, menutup tirai dengan cepat. "Tidak ada apa-apa," katanya, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Sari menatapnya, wajahnya pucat. Yanto mulai terisak pelan. Di luar, suara kain yang diseret kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Rian menempelkan punggungnya ke dinding, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berpikir logis, mungkin ada orang desa yang lewat, mungkin kain jemuran terbawa angin. Tapi suara itu terlalu teratur, terlalu nyata. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Sekali, dua kali, lalu hening. Sari menjerit kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Yanto menunduk, tubuhnya gemetar. Rian menatap pintu, tubuhnya kaku. Ia ingin bertanya siapa di luar, tapi suaranya hilang. Ketukan itu tidak terdengar lagi. Hanya angin yang berdesir, membawa bau anyir samar. Rian akhirnya duduk kembali, mencoba menenangkan diri. "Kita harus istirahat," katanya pelan, "lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk yang lain. Besok kita butuh tenaga." Tapi matanya tetap terbuka, menatap lampu minyak yang bergetar. Di luar, suara kain itu masih terdengar, pelan, seolah berputar mengelilingi rumah. Dan malam terasa semakin panjang. Suasana di dalam rumah panggung itu semakin berat. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar, cahayanya menari di dinding bambu. Bayangan panjang bergerak seolah hidup sendiri. Rian duduk kaku, telinganya masih menangkap suara kain yang diseret di luar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin, tapi jantungnya berdetak terlalu cepat untuk sekadar angin. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Banu masuk dengan wajah pucat, napasnya terengah. Matanya liar, seperti baru melihat sesuatu yang tak masuk akal. "Celaka!" teriaknya. "Ada pocong di luar." "Benar-benar ada." Sari berdiri, wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu?" Banu menunjuk ke arah luar dengan tangan gemetar. "Ikatan pocong itu, yang tadi saya urus, lepas. Saya lihat sendiri. Dia berdiri di dekat kuburan." Rian bangkit, mencoba menenangkan. "Banu, dengar saya. Kau kelelahan. Kau hanya berhalusinasi." "Tidak." Banu menggeleng keras. "Saya lihat dengan mata kepala saya." Dia melompat ke arah saya. Yanto mulai menangis, tubuhnya gemetar. "Mbah Sastro bilang, kalau pamali dilanggar." "Diam!" bentak Banu, suaranya pecah. "Ini semua salahku,
tapi aku tidak mau mati di sini. Tanpa menunggu, Banu berlari keluar rumah. Banu, Rian berteriak, mengejarnya sampai ke pintu. Tapi langkahnya terhenti. Di luar, halaman gelap, hanya diterangi cahaya bulan samar. Suara langkah Banu terdengar terburu-buru, bercampur dengan teriakannya yang panik. "Jangan dekati aku, pergi." Rian menatap ke arah kuburan di kejauhan. Sesuatu bergerak di sana, bayangan putih melompat pelan, kainnya panjang menjuntai. Gerakannya kaku, tapi pasti. "Tidak mungkin," bisik Rian. Sari berdiri di belakangnya, wajahnya pucat pasi. "Mas, itu!" Teriakan Banu pecah di udara, panjang dan penuh ketakutan. Lalu mendadak terhenti, sunyi. Rian berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku. Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Yanto jatuh terduduk, wajahnya basah oleh air mata. "Ini semua karena Pamali," suara Yanto bergetar. "Mas Banu, kasihan Mas Banu." Rian menutup mata sejenak, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin dia jatuh, mungkin dia tersandung, tapi pikirannya kosong. Ia hanya tahu satu hal, Banu tidak akan kembali. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa bau anyir yang menusuk. Dari kejauhan, suara kain kembali terdengar. Kali ini lebih banyak, lebih berat, seolah bukan hanya satu yang bergerak di luar sana. Sari menggenggam lengan Rian erat-erat. "Mas, kita harus pergi dari sini." Rian menatapnya, lalu menoleh ke arah Yanto yang masih menangis. Ia ingin berkata ya, ingin lari sejauh mungkin. Tapi kakinya tetap menancap di lantai. Di luar, kabut semakin tebal. Bayangan putih samar-samar terlihat di antara pepohonan. Dan Rian tahu, malam ini baru saja dimulai. Rian duduk di lantai bambu, tubuhnya masih tegang setelah kejadian malam itu. Bayangan Banu yang berlari panik, lalu teriakan yang mendadak terputus, terus berputar di kepalanya. Ia ingin percaya bahwa semua itu bisa dijelaskan dengan logika, mungkin Banu jatuh, mungkin ia tersandung lalu kepalanya terbentur. Tapi setiap kali mengingat kain putih yang melompat di kejauhan, pikirannya kosong. Sari duduk di sampingnya, wajahnya pucat. Matanya sembab, tapi ia berusaha menahan tangis. Yanto meringkuk di sudut, matanya bengkak karena menangis semalaman. Hanya suara lampu minyak yang berdesis pelan, seolah ikut menambah beban suasana. Mbah Sastro akhirnya bicara, suaranya rendah, tapi setiap kata terdengar jelas, menusuk. "Kalian sudah lihat akibatnya, Pamali dilanggar, dan roh tidak tenang." Rian menoleh, menatap lelaki tua itu. "Mbah, tolong jelaskan, apa sebenarnya yang terjadi di desa ini?" Mbah Sastro menghela napas panjang. Matanya menatap ke arah jenazah-jenazah yang masih belum dikuburkan. Sejak dulu, ada aturan yang harus dijaga. Jenazah harus diikat dengan cara tertentu. Ikatan itu bukan sekadar tali. Itu penutup jalan mereka, agar roh tidak kembali. Sari menelan ludah, suaranya bergetar. "Jadi, pocong itu, benar-benar roh orang mati." Mbah Sastro mengangguk pelan. "Mereka marah karena tidak dihormati. Ikatan yang salah membuat mereka bangkit, mencari jalan pulang." Rian menggeleng, mencoba menolak. Tidak masuk akal, semua ini, pasti ada penjelasan lain. Tapi suaranya sendiri terdengar lemah, seolah ia tidak yakin dengan kata-katanya. Mbah Sastro menatapnya tajam. "Nak, kau boleh tidak percaya. Tapi kau sudah lihat sendiri apa yang terjadi pada temanmu." Rian terdiam, kata-kata itu menancap dalam, membuat dadanya semakin berat. Ia ingin membantah, tapi bayangan Banu yang berteriak ketakutan masih jelas di kepalanya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Sari, suaranya lirih. "Kalian harus memperbaiki kesalahan itu," jawab Mbah Sastro. "Jenazah harus dikuburkan ulang, ikatannya harus benar, sesuai adat. Hanya dengan begitu roh bisa tenang." Yanto mengangkat wajahnya, suaranya lirih. "Kalau kita salah lagi, Mbah." Mbah Sastro menutup mata sejenak. "Kalau salah lagi, mereka tidak akan berhenti. Mereka akan terus datang, sampai semua yang ada di dusun ini ikut bersama mereka." Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa semua ini hanya tahayul. Tapi bayangan kain putih yang melompat di bawah cahaya bulan kembali muncul di kepalanya. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri.
Jemarinya gemetar. Ia terbiasa menghadapi pasien sekarat, darah, bahkan kematian. Tapi ini di luar semua yang pernah ia hadapi. Sari menoleh ke arahnya. Mas, kita harus lakukan ini. Kalau tidak, kita semua bisa mati. Rian menatapnya, lalu menoleh ke arah Yanto. Pemuda itu masih pucat, tapi matanya penuh tekad. Saya akan bantu, Pak. Saya tidak mau ada lagi yang mati sia-sia. Mbah Sastro mengangguk pelan. Baik, kita mulai besok dini hari. Malam ini, jangan keluar rumah. Apapun yang kalian dengar, jangan buka pintu. Rian menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu malam ini akan panjang. Angin berhembus dari celah dinding, membawa bau anyir samar. Rian menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, apapun yang menunggu mereka besok, tidak akan mudah. Udara dini hari terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di atas tanah pemakaman, menutup pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Rian berdiri dengan sekop di tangan, jari-jarinya kaku karena dingin. Nafasnya keluar dalam uap tipis, bercampur dengan aroma tanah basah dan bau anyir samar yang seolah tidak pernah hilang sejak mereka tiba. Sari menyalakan lampu minyak, cahayanya bergetar setiap kali angin lewat. Bayangan mereka memanjang di tanah, bergerak seperti sosok lain yang mengikuti dari belakang. Yanto membawa gulungan tali, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menyerahkannya pada Rian. Ini talinya, Pak, katanya lirih. Rian menerima, lalu menoleh ke Mbah Sastro yang berdiri sedikit jauh, tongkatnya menancap di tanah. Lelaki tua itu menatap mereka dengan sorot mata berat, seolah setiap gerakan mereka sedang diuji. Ingat, katanya pelan, ikatannya harus silang. Jangan salah lagi. Rian mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Ia berjongkok di samping jenazah pertama yang sudah dibungkus kain kafan. Bau anyir menusuk hidung, membuat perutnya mual. Ia menelan ludah, lalu mulai mengikat sesuai petunjuk. Sari berjongkok di sampingnya, membantu menahan kain. Pelan-pelan, Mas, jangan terburu-buru. Rian mengangguk lagi. Tangannya bergetar, tapi ia berusaha fokus. Setiap simpul terasa seperti beban, seolah tali itu bukan sekadar serat kasar, melainkan garis tipis antara hidup dan mati. Di belakang, Yanto membuka gulungan tali lain. Tapi karena panik, ia salah mengambil. Tali itu lebih pendek, kasar, dan tidak sesuai dengan yang diminta. Ia tidak sadar, sampai akhirnya Rian menoleh. Yanto, suara Rian meninggi. Kenapa kau ambil yang itu? Yanto terperanjat, wajahnya memucat. Maaf, Pak, saya salah. Rian berdiri, marah bercampur takut. Kau ceroboh sekali, ini bukan main-main. Yanto menunduk, tubuhnya gemetar. Saya takut sekali. Sari segera berdiri, menahan lengan Rian. Sudah, Mas, jangan salahkan dia, kita bantu saja, ini bukan saatnya bertengkar. Rian menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, suara itu terdengar. Gesekan kain, pelan, dari arah pepohonan di pinggir pemakaman. Semua terdiam, lampu minyak di tangan Sari bergetar, cahayanya menari di tanah. Yanto menutup mulutnya, menahan isak. Rian menoleh ke arah suara. Kabut menebal, tapi ia bisa melihat sesuatu bergerak di dalamnya. Bayangan putih, melompat pelan, semakin dekat. Cepat, suara Mbah Sastro terdengar tegas. Selesaikan ikatannya, kalau tidak, mereka akan datang lebih banyak. Rian berjongkok lagi, tangannya gemetar saat mengambil tali yang benar. Sari membantu, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Di kejauhan, suara kain yang diseret semakin banyak. Bukan hanya satu, lebih dari satu. Rian merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara menusuk. Tangannya berusaha cepat, tapi simpul terasa sulit, seolah tali itu menolak untuk diikat. Yanto terisak, suaranya pecah. Mereka sudah dekat, Pak. Rian menoleh sekilas. Dari balik kabut, ia bisa melihat sosok-sosok putih lain mulai muncul. Tubuh mereka kaku, kain kafan kotor, sebagian ikatannya longgar. Gerakan mereka lambat tapi pasti, melompat-lompat mendekat. Sari menggenggam lengan Rian erat-erat. Mas, cepat.
Rian menunduk lagi, menyelesaikan simpul terakhir. Saat ia menarik tali hingga kencang, suara gesekan kain berhenti sejenak. Sunyi, tapi hanya sebentar. Dari arah lain, terdengar lagi. Lebih keras, lebih dekat. Mbah Sastro menghentakkan tongkatnya ke tanah. Kalian harus kuat, jangan biarkan rasa takut menguasai. Kalau ikatan ini selesai, mereka akan tenang. Rian menatap jenazah yang sudah diikat, lalu menoleh ke kabut. Pocong-pocong itu semakin banyak, semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa waktu tidak berpihak pada mereka. Suara gesekan kain semakin banyak, datang dari segala arah. Rian berdiri kaku di pemakaman yang diselimuti kabut. Lampu minyak di tangan Sari bergetar. Cahayanya menari di tanah basah. Bayangan putih bergerak di dalam kabut, melompat pelan, semakin dekat. Sari menggenggam lengan Rian erat-erat. Mas, mereka makin banyak, suaranya bergetar, hampir patah. Yanto jatuh terduduk, wajahnya basah oleh air mata. Saya bilang ini pamali. Rian mencoba berpikir jernih, tapi otaknya kacau. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Ia ingin percaya ini hanya halusinasi, tapi suara kain yang diseret itu nyata, semakin dekat, semakin keras. Tiba-tiba, salah satu pocong muncul jelas di depan mereka. Kain kafannya kotor, ikatannya longgar. Tubuhnya melompat kaku, mendekat perlahan. Rian mundur, napasnya memburu. Cepat, teriak Mbah Sastro, selesaikan ikatannya. Itu satu-satunya cara. Rian berjongkok lagi, tangannya gemetar saat mengikat jenazah terakhir. Sari membantu, meski matanya terus menatap ke arah pocong yang semakin dekat. Yanto hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar hebat. Saat ikatan selesai, Rian berharap semuanya berhenti. Tapi tidak, pocong itu tetap berdiri, hanya beberapa langkah dari mereka. Dan dari kabut, muncul lagi yang lain. 1, 2, 3, semakin banyak. Kenapa tidak berhenti? Rian berteriak, suaranya pecah. Bukankah ini sudah benar? Mbah Sastro berdiri kaku, wajahnya pucat. Tangannya menggenggam tongkat erat-erat. Ada satu pamali lagi, katanya pelan. Rian menoleh cepat. Apa maksud Mbah? Mbah Sastro menunduk, suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Pamali yang paling berat, tidak boleh membangunkan orang dari kuburnya. Sari menatapnya dengan mata terbelalak. Mbah, jangan bilang. Mbah Sastro menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. Dulu, aku melanggar. Aku gali kuburan, aku bangunkan jenazah. Demi harta yang dikubur bersama mereka. Aku pikir tidak ada yang tahu. Tapi roh tahu. Mereka tidak pernah lupa. Rian terdiam, tubuhnya dingin. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan pocong di sekeliling mereka. Jadi, semua ini, suaranya nyaris tak keluar. Mbah Sastro mengangguk pelan. Semua ini salahku. Di sekeliling mereka, pocong-pocong semakin mendekat. Suara kain yang diseret bercampur dengan angin malam, seperti bisikan marah yang datang dari tanah itu sendiri. Sari menutup mulutnya, menahan tangis. Yanto menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Rian menatap Mbah Sastro, lalu menatap pocong-pocong yang mengepung. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya. Pocong pertama melompat lebih dekat, jaraknya hanya beberapa langkah. Rian bisa melihat wajah pucat di balik kain yang longgar, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Mbah Sastro menghentakkan tongkatnya ke tanah. Kalau mereka mencari aku, biarkan aku yang menebusnya. Rian ingin menahan, ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa berdiri, tubuhnya kaku, saat pocong-pocong itu semakin rapat mengepung. Dan malam itu, di tengah kabut pekat, rahasia pamali terakhir akhirnya terungkap, bersama dengan rasa takut yang tidak lagi bisa ditolak. Kabut semakin tebal, menelan hampir seluruh pemakaman. Dari segala arah, pocong-pocong bermunculan. Kain kafan mereka kotor, sebagian terlepas, wajah-wajah pucat mengintip dari balik kain yang longgar. Suara kain yang diseret bercampur dengan langkah-langkah kaku, membuat tanah bergetar halus. Rian berdiri di tengah lingkaran kecil bersama Sari dan Yanto. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis meski udara menusuk. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, tidak ada jalan keluar. Sari menggenggam tangannya erat. Mas,
Mereka mengepung kita, suaranya lirih, hampir patah. Yanto sudah tidak sanggup bicara. Ia hanya menangis, tubuhnya gemetar hebat. Pocong pertama melompat lebih dekat. Jaraknya hanya beberapa langkah. Rian mundur, napasnya memburu. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah menancap di tanah. Lalu suara Mbah Sastro terdengar, berat dan penuh penyesalan. Cukup, lelaki tua itu melangkah maju, tongkatnya menghantam tanah. Wajahnya pucat, tapi matanya mantap. Semua ini salahku. Aku yang melanggar pamali. Aku yang membangunkan mereka. Biarkan aku yang menebusnya. Mbah, jangan. Sari berteriak, air matanya jatuh. Kalau Mbah pergi, mereka akan. Tidak ada cara lain, potong Mbah Sastro. Roh para leluhur hanya akan tenang kalau aku menyerahkan diriku. Rian menatapnya, hatinya bergejolak. Mbah, ini gila. Pasti ada cara lain. Mbah Sastro menoleh, menatap Rian dengan sorot mata yang dalam. Nak, kau dokter, kau percaya pada ilmu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kau sembuhkan dengan logika. Ada luka yang hanya bisa ditutup dengan pengorbanan. Pocong-pocong semakin dekat, melompat dengan gerakan kaku. Suara kain mereka kini memenuhi udara, seperti bisikan marah yang tak henti. Mbah Sastro menutup mata, lalu membuka kedua tangannya. Roh para leluhur, ambil nyawaku. Tapi lepaskan anak-anak ini, mereka tidak bersalah. Sari menjerit, mencoba maju, tapi Rian menahannya. Biarkan, suaranya pecah. Biarkan dia menebusnya. Pocong-pocong berhenti sejenak, seolah mendengarkan. Lalu, satu persatu, mereka bergerak ke arah Mbah Sastro. Lelaki tua itu tidak mundur. Ia berdiri tegak, wajahnya pasrah. Ketika pocong pertama menyentuhnya, lampu minyak di tangan Sari bergetar hebat. Api hampir padam. Rian menahan napas, matanya tak berkedip. Dalam sekejap, pocong-pocong itu menelan tubuh Mbah Sastro. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya kabut yang berputar, lalu hening. Sari jatuh berlutut, menangis keras. Yanto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rian berdiri kaku, dadanya sesak. Kabut perlahan menipis. Pocong-pocong itu menghilang satu persatu, seolah ditelan tanah. Pemakaman kembali sunyi. Hanya makam-makam tua yang tersisa, dan tanah yang basah oleh embun malam. Rian menatap tanah tempat Mbah Sastro berdiri tadi. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Hanya tongkat tua yang tertinggal, tergeletak di tanah. Ia menunduk, memungut tongkat itu dengan tangan gemetar. Rasanya berat, seolah menyimpan beban yang tidak terlihat. Sari masih menangis, suaranya pecah. Yanto duduk terdiam, wajahnya kosong. Rian menatap mereka, lalu menatap tongkat di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya. Dan ia tahu, pengorbanan itu bukan akhir, melainkan awal dari beban baru yang harus mereka pikul. Pagi datang perlahan di dusun Sendang. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan, meski matahari sudah mulai naik. Cahaya keemasan menembus sela-sela daun, tapi tidak mampu menghapus rasa dingin yang menempel di udara. Rian berdiri di tepi jalan desa, tas medisnya kembali tergantung di bahu. Matanya sayu, wajahnya pucat. Ia menatap ke arah pemakaman sekali lagi, seolah masih sulit percaya pada apa yang baru saja terjadi. Di sana, tanah masih basah, gundukan baru menandai tempat Mbah Sastro berbaring untuk selamanya. Sari berdiri di sampingnya, matanya merah karena menangis semalaman. Rambutnya berantakan, wajahnya lelah. Mas, suaranya pelan, hampir berbisik. Kita tidak akan pernah melupakan ini, kan? Rian menggeleng pelan, lalu mengangguk. Tidak, Sari, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kita sudah melihatnya sendiri. Sari menunduk, menggenggam tangannya erat. Ia tidak menjawab, hanya menarik napas panjang, seolah mencoba menelan semua rasa takut yang masih tersisa. Di kejauhan, Yanto duduk di depan makam Mbah Sastro. Pemuda itu tidak lagi menangis. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tampak berbeda, lebih dalam, lebih berat. Ia menunduk, berbisik lirih, seolah berbicara dengan tanah. Selamat jalan, Mbah. Saya akan menjaga adat ini. Tidak akan ada lagi yang berani melanggar pamali. Rian memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu yang menusuk dadanya, perasaan bersalah,
sekaligus lega. Ia tahu, mereka bisa kembali ke kota, melanjutkan hidup. Tapi Yanto harus tetap tinggal di sini, memikul beban yang tidak seharusnya ditanggung anak seusianya. Angin pagi berhembus pelan, membawa suara samar dari pepohonan. Rian menutup mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, dusun Sendang tidak akan pernah benar-benar tenang. Ia membuka mata, menatap jalan panjang yang akan membawanya kembali ke kota. Sari berjalan di sampingnya, diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Langkah mereka berat, tapi terus maju. Di belakang, Yanto masih duduk di depan makam, tubuhnya kecil di tengah kabut yang perlahan menipis. Dan di balik keheningan pagi, seolah ada mata yang tetap mengawasi. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.